ajaran Rasulullah, itu umat Muhammad. Kadang-kadang kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini orang kelas tinggi yang tahu sejarah ini. Kalau nang kita orang awam ini bakal kerasan kan. Kita ini enggak Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pakai. Ada itu aliran zaman Nabi, masa sahabat. Jadi aku punya sejarah ini. Ada basic strukturnya dari sahabat-sahabat tabiin. Itu ada ngarannya. Bukunya itu 3 jari nah. Halaman 740 halaman. Basic apa itu? Sampai silsilah Nabi, basic juga kok. Kita ini tahu di Nabi, tapi silsilahnya kada tahu. Nah, kita kalau anak wancata bisa diulah baik-baik. Ini tanda cinta dengan Rasulullah. Mulai kusai. Sahabat Siti Hadijah ini sadar tuh lawan Nabi kita. Dan Khuwailid kawitan Siti Hadijah. Sadar tuh lawan kusai. Nah ini silsilah resmi ini. Ada kita ini udah tahu silsilahnya apa. Cuma di sini kada dibuat Abu Jahal. Cuman yang dibuat Abu Lahab. Karena Abu Jahal ini orang ngeri itu. Jadi kada dibuat jadi kada tahu maksudnya. Cuma Abu Lahab ini ditulis ini ada. Kalau hendak hendak menyalin bisa kada apa-apa. Cuma perlu kita bisi. Ini kada tahu di cukurnya kada tahu. Mana itu? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas masa zaman Nabi. Makanya orang membaca dua arwah tuh. Wa ila arwahi ali kulli wa sahabati wa qarabati kan itu kalau ali kulli ali itu kan warga yang baik semuanya itu wa sahabati wa qarabati. Nah, kok ada 4. Kalau karabat itu 4 Abu Jahal. Kalau ahli lain. Nah, itu orang terpilih. Makanya aku mau membaca doa ini mulai hari kada 4 aku membaca doa ini. Maka aku membaca doa khusus, doa arwah. Nah, kada mau aku karabat. Karabat itu tak buat nang baguhan nang jalim-jalimnya. Kalau ahli itu ahli Muhammad, warga Muhammad yang baik. Termasuk kita ini ahli Muhammad, warga Muhammad yang patut mengikuti ajaran Sidin, ahli Muhammad ngarannya. Nah, kalau karabat itu karagawa itu habis rusak gitu. Wa tabi'ina wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin. Ada orang ahli mufassir, orang ahli tafsir sampai wasadati subyati muhaqqiqin. Nah, itu ada anunya, ada urutannya kita nih menggalar ngaran ini. Ada mau sembarang ini. Perlu kita ketahui itu. Di mana belum kitab? Wah, aku kitab gaib. Pertama aku keturunan Babuan Kai dari Sunan Wali Songo itu kan simpanan banyak aja. Jadi aku besi itu juriat itu. Kata Rasulullah, amma ba'da fa inna khairal hadisi kitabillah wa khairul hadda hudiya Muhammad wa sarra umra muhaddasah wa kulla bid'ah dalalah. Ujar Nabi, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, hal-hal yang baru. Kulla bid'ah, semua itu adalah bid'ah. Dolalah. Setiap bid'ah sesat. Nah, kayak mana mampu orang sesat. Banyak yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Itu bid'ah karena kalau kita mengerjakan sholat lima waktu atau
empat empat apa rakaat atau 3 rakaat itu hukum kada berubah itu mulai zaman Nabi sampai ini kada berubah. Cuman ada yang berubah dari perkataan Nabi kita dan perkataan Allah Ta'ala itu dirubah. Ini yang bid'ah. Misalnya dafi'il bala, nah kan dafi'il bala tuh. Kalau orang awam tuh kan ya dafi'il bala ya Rahman, ya dafi'il bala ya Rahim kan itu kalau. Nah itu menyimpang dari ajaran Nabi. Karena Nabi ini bala ini cobaan. Kenapa maka ditolak? Kada ada hadis Nabi itu menolak bala itu. Bala ini artinya bala ini bahasanya ngeri. Bala. Mencobai, menguji. Bala artinya bahasa Arab. Kenapa maka ditolak? Ujar hadis Nabi, "Ija ahabballahu abdan ibtala." Apabila aku cinta dengan hambaku, aku timbulkan bala. Cobaan, ngeranya. Ada kita mengartikan bala ini ngeri. Bala itu cobaan. Itu surah di riwayat Al-Baihaqi itu. Dalam Quran Al-Baqarah 55. Wa nabluwannakum bisyai'in, kami cubai kamu dengan sesuatu bermacam-macam. Ada kekurangan harta, ada kekurangan kelaparan, hati-hati dan bermacam. Nah itu bala, cobaan. Kita ini kada lepas cobaan. Kenapa kita menolak cobaan? Berarti lepas daripada sunnah Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna izamal ajaz ma izamil bala. Hadis Nabi ini di riwayat Tirmizi. At-Tirmizi orang sahih itu sudah dijeliti itu. Artinya di mana aja ada agama Islam di seluruh dunia sama bunyi hadis ini. Bila lain pada ini palsu ngarannya. Makanya ada rawi periwayat Tirmizi. Nah, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya bala, cobaan. Nah ini kenapa maka ditolak? Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauma ibtalahum. Sesungguhnya Allah tuh cinta kepada satu kaum ditimpakan bala. Paman radiya falahu ridha, barang siapa ridha maka Allah tuh ridha. Bila kita tuh ridha, Allah tuh ridha. Oman sekhata falahu sakhta. Barang siapa marah, benci, berarti Allah tuh benci kepada ikam. Wah, itu di kita anaknya tak. Bilanya kita benci dengan cobaan, berarti Tuhan mau kalah kita. Bilanya kita ridha, berarti Tuhan ridha kita. Tergantung kita. Hati-hati kita, jangan memakai kebencian. Kalau anak memakai etiket sahabat dan Nabi kita. Jadi itu guru ajar yang menyambat yang ya di balaya itu ulama ulahan kada resmi itu bisa aja maulah doa, jangan menyalah pada aturan bahasa Nabi, kalimat Nabi. Kadang-kadang kita bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan Nabi menyampaikan apabila aku cinta dengan hambaku, aku timbulkan bala. Nah, cobaan artinya tuh. Jadi ilmu ini ada ilmu lahir, ilmu zahir atau ada ilmu batin. Ilmu batin itu ada di dalam hati. Batin ngaranya al ilmu iman apa ilmu batin bi qalbi fadzalika huwa ilmu nafi'. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Bi qalbi fadzalika huwa ilmu nafi'. Ilmu batin itu ada ilmu hati, itulah yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Coba kita perhatikan kata bagian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Man tafaqaha bi ghairi tasawuf faqad tafassaq.
Barang siapa memakai ilmu fikih tanpa tasawuf adalah fasik. Oh, fasik ini ada gempangannya, bahayanya. Orang ahli neraka itu gugurnya. Kenapa kada takut ancaman ini? Barang siapa orang itu memakai fikih tanpa tasawuf, bigairi tasawuf, tak pasak, maka fasik. Ini Imam Junaid al-Baghdadi ini. Guru sakumpul aja memakai tarikat Junaid al-Baghdadi ini. Hu. Hah? Itu kan tarikat sampai ini babuan nang Junaid al-Baghdadi dipakai ini. Kenapa? Bersidin kada dipakai. Orang kada mau belajar tasawuf. Bila orang pikir aja, yang kita gawe ini sholat, pekerjaan yang dilarang apa segala itu pikir ngarannya adalah sudah tasawufnya. Banyak ada ya fasik. Bahaya itu. Kada terpakai lah pikir. Tak pakai. Memang di tasawuf lo kada terpakai pikir anda. Pikir itu tak pakai. Fikih itu ilmu syariat. Arti syariat itu undang-undang, ujar kita. Undang-undang, ujar Arab, syariat. Aturan. Jadi syariat dunia, aturan dunia untuk dunia. Nah, ada syariat batin untuk akhirat. Jadi dua syariat ini, dua aturan. Misalnya, ini misal. Orang tuh besim pajak atau hilem atau sertifikat atau KTP. KDBI itu berdosa lah. Itu hukum itu. Aturan syariat bahasa Arab syariat, bahasa kita undang-undang atau aturan. BC, KDBC, misalnya berdosa lah kita. Itu pikir ngarannya. Manjutan ampun orang. Bisa. Itu pikir. Karena itu mujahir. Dia minta ampun. Diampuni. Selamanya merubah. Dosa ini kalau bahasa Arab banyak bahasanya. Juna bahasa Arab. Janbun. Dosa juga. Ismun. Dosa juga. Khati'ah. Dosa juga. Arti dosa itu kesalahan yang melanggar aturan. Dosa ngarannya. Kalau kita tuh KDBC misalnya berdosa lah kita. Karena itu aturannya berdosa kita. Ada salah. Kada memakai. Bilanya kita KDBC tangkapnya. Hanya bahasa Arab berdosa. Ujar kita berbuat kesalahan. Kan kita kada ngerti bahasa. Dikira dosa tadi, dosa nang kayak apa keuntungannya? Kesalahan. Bilanya orang tuh kada bayar leading, putusnya. Itu aturan dunia. Kada bukan aturan akhirat itu. Kada ada di sana. Jadi artinya dosa itu ismun, bisa zanbun, bisa khati'ah, bisa. Kalau khati'ah itu kalau bahasa Arab khutuwat syaitan, langkah setan. Dosa itu. Kita ini ada syariat batin, ada syariat zahir. Nah, jadi itu ya. Jadi kita ini lawan Tuhan itu bilanya ada kesalahan, kadang kau minta ampun. Nah, coba. Misalnya ini radia. Kada banyak misal, kada paham kan? Kada dasim, disetop oleh polisi. Ditangkapnya. Ujar Indonesia salah. Ujar Arab khati'ah salah. Ikam kada dasim. Lalu ditangkapnya, minta ampun. Wahai polisi, aku kada berduit. Ngolah SIM. Itu kada layak jawabannya.
besi kendaraan kawa, besi SIM kada kau mola. Larangnya kendaraan jutaan, SIM kada kau mola. Aduh takut. Aku ampuni dulu sih. Cuma ikan ditangkap. Nah ini aturan. Kalau mencuri, berzina, menipu, itu diampuni oleh Tuhan. Apabila mau merubah, kada mau ulang lagi. Sama kita. Jadi kita ini ada dosa zahir, ada dosa batin. Nah, dalam Quran itu surah Al-An'am 120, wa zaru zahirul ismi wa batina. Tinggalkanlah dosa batin dan dosa zahir. Nangkai apa meninggalkan? Ada orang ini dirampaknya, bila dia dosa zahir ya dosa batin lain. Ucus saja lain ban. Ban dalam lan ban luar lain. Bila tumbus ban luarnya bisa juga kada tumbus di dalamnya. Ya, jadi kada mengerti orang bahasa dosa tadi. Jadi undang-undang atau syariat ilmu zahir itu jangan diabaikan. Ini kan undang dunia ngarannya. Harus kita kalau kita mau masang lampu PLN ini bayar kita. Itu hukum dunia atau hukum syariat. Fikih ngarannya. Ada tasawuf nih batin, pembersihan hati, itu ngarannya syariat batin. Kada sirik, kada musyriknya. Jangan kita, jangan melanggar hukum fikih. Apakah juga fikih? Kalau kita kesalahan, kita kada bayar PLN, ini putusnya itu berdosa kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita kesalahan. Jadi dosa itu fokusnya kesalahan. Setiap kesalahan itu dosa ngarannya. Kalau di akhirat tuh kada ada hukum ini. Biar kada masang nidingnya kada berdosa itu di sana kada ada hubungannya dengan akhirat ini. Dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayata dunya wa hum 'anil akhirah wa hum ghafilun. Mereka itu hidup dalam dunia hanya mengetahui yang zahir saja. Nang kita gawe nang hari-hari nang keperluan dalam sunah-sunah, aturan-aturan hukum agama itu ngarannya zahir, nang kau diketahui, nang kau dilihat. Ya'lamuna zahiran minal hayata dunya, mereka itu hanya mengetahui hidupnya pada zahirnya hanya dunia wara. Wa hum 'anil akhirah, tentang akhirat itu lalai, yaitu batin. Hukum akhiratnya hukum roh, bukan hukum jasmani. Sekarang ini dalam dunia kita ditangkap orang atau apa berbuat kesalahan, hukumnya jasmani. Kalau akhirat hukumnya roh, batinnya yang kosong, yang hukum orang. Banyak orang kada dikaji ilmu tasawuf. Orang kada mengartikan ilmu tasawuf. Tasawuf itu kalau bahasa kita diumpamakan, safa itu bersih, membersihkan hati dari kemusyrikan, dari persekutuan menyembah Tuhan. Kalanya kita kada bertauhid, itu syirik ngarannya. Nah itu orang belajar tasawuf. Jadi orang menyembah tasawuf ini buat tasawuf, apakah wow para tasdik tasawuf. Asal kata safa, bersih. Jadi orang bertasawufnya hati bersih. Kita orang awam ini kadang ngerti tasawuf. Apa aja belajar tasawuf? Sakit kepala benar aja merusak otak. Itu salah mandak. Sifat 20 gimana salah mandak luput bisa sinting. Tasawuf ini lain diandak di otak.
Tasawuf ini dianggap hati. Hati ini zaukiyah, pengerasaan hati, bukan pengerasaan indera, bukan pengerasaan otak. Itu kan bahasanya. Jadi zaukiyah ini perasaan hati. Coba kalau hati senang, hati kalau maulah hati lapar, lain pulang anunya itu. Kalau roh itu kada bamal, berarti lapar, kada yakin. Nah itu hukumnya lah itu. Jadi roh itu apabila kenyang, yakinnya berarti bamal. Kalau roh itu kosong ilmu batinnya, berarti kada bamal, berarti lapar. Dan lapar itu apa? Lalu panggaringan. Itu. Ya, saya burung dalam sangkar. Kita tuh apabila ajal tiba dibukakan lawang. Ke alam bebas. Kita ini ke alam bebas. Sekarang kita ini tak kurung. Apabila sudah ajal tiba dibukakan lawang. Kada kau keluarnya. Apa sana diangkat dicabut. Sakit kalau kita nyawa dicabut. Nyawa itu senyawa. Kayak parang do lawan hulunya. Senyawa. Kalau nang bercabutan itu kan senyawa ngaruhnya. Bila senyawa sakit. Dicabut. Betul orang boleh. Karena dicabut. Menyatakan ini. Itu sakaratul maut. Sakar itu mabuk. Maut itu sangat sakit. Orang mabuk, maut, mabuk, sakit. Sakit benar. Allahumma hawin alaina sakratil maut. Wahai, mudahkanlah dari sakaratul maut. Sakit. Jangan coba-coba mengatakan orang itu jadi sakaratul maut. Kita akan mengerti. Jadi hukum akhiratnya, hukum roh. Sekarang kita bersih batin kita. Apabila batin itu bersih, roh itu bamal. Bila batin itu kosong, berarti roh itu lapar. Penyakit kan? Jadi orang bersih keresahan itu akan tobat.